balik lagi di channel yang ngebahas tentang pengalaman kerja dari setiap orang. Kali ini kita mau sharing bareng Raja Doli yang sekarang palsu aja ketawa. Yang sekarang kerja Iya, kamu palsu. Aku malu pertama kali masuk YouTube channel kau ini aku. yang kerja di ASEAN Agri ya. Iya, Heeh. begitulah. Jadi gimana nih Dol? Bisa sharing-sharing dulu nggak? Kenapa awalnya tertarik buat masuk ke ASEAN Agri? Mungkin kalau ditanya masalah tertarik sih, awalnya sih aku nggak mikir bisa masuk ke perkebunan ya, karena Hmm. aku juga jurusannya bukan yang mengarah ke sana. Aku jadi teknik industri jurusannya, tapi nggak pernah lah yang ibaratnya berhubungan sama dunia perkebunan. Tapi kemarin waktu di zaman tamat kuliah itu langsung kayak pengen banget harus kerja, mau bagian orang tua ya kan, biasalah kalau untuk anak kuliahan udah capek kuliah. Jadi aku harus benar-benar punya target sebelum habis tahun atau Hmm. sebelum wisuda itu aku harus dapat kerja, Hmm. harus sudah dapat tempat yang next setelah aku wisuda aku langsung kerja gitu. Dan kemudian itulah mencari sih sebenarnya. Kalau cerita tentang kenapa tertarik itu, kemarin tuh bahkan aku nemenin teman aku um, yang belum dapat kerja Hmm. untuk ikut job fair gitu. Ada job fair salah satu di kota Medan dan itu gratis. Jadi teman aku minta temenin sama aku. Ya udah, aku yang posisinya juga lagi sedang rekrutmen di perusahaan lain ya, dan belum keterima juga, ya aku ikut-ikut aja. Dan itu cuman bawa satu berkas lamaran kerja kalau nggak salah waktu Oh, kemarin berarti itu. ini dapat ngelamar ASEAN Agri ini kemarin dari via job fair ya, langsung datang ke Job booth fair, ke iya boothnya benar, langsung gitu job ya. fair. Hmm. Iya, karena emang Asian Agri itu sering banget ikut di acara job fair di Kota Medan khususnya ya kan. Karena emang Hmm. kebetulan kantor pusat untuk Asian Agri itu selain di Jakarta ada juga di Medan gitu. Hmm. Jadi mereka emang sering ikut sih. Terus kemarin serangkaian tesnya itu ada berapa tahap tuh sampai masuk ke kerjaannya? Ada 5 tahap. 5 tahap apa aja tuh? 5 tahap. Jadi pertama biasa kita apply Hmm. lamaran kita, kemudian kita dipanggil buat uh, psikotes Hmm. ya, psikotes itu offline ya, offline Hmm. langsung ke kantornya Asian Agri di Medan. Kemudian habis psikotes, tes ini tes kejuruan ya, kejuruan kayak Hmm. kita teknik. Aku kemarin kan itu kan ada untuk mil, Hmm. kemudian estate, sama administrasi. Hmm. Jadi 3 bidang itu ini sih beda-beda tesnya, tes kejuruannya gitu Sesuai lah. dengan jurusan gitu Nah ya karena biasanya ya. ya, jadi kan kebetulan aku teknik industri, jadi teknik gitu kan, jadi Hmm. mil, jadi udah yang keluar soal-soalnya itu tentang pengolahan, proses produksi gitu-gitu. Hmm. Terus Ngerti tuh ya, ngerti. kemudian tes yang keempat, ya gitulah Wak. Pokoknya ya sesuai dengan kemampuan aja sih aku kemarin. Karena emang gimana ya, karena posisinya sih kemarin itu ada perusahaan yang emang aku tembak yang selain Asian Agri sih. Jadi Hmm. kayak aku berharap itu aku fokusnya ke sana gitu lah. Aku Hmm. fokusnya ke sana dan salah sasaran. Makanya Perusahaan apa tuh kalau boleh tahu? BUMN. Karena kemarin tuh emang Hmm. kebetulan waktu aku wisuda, waktu aku selesai sidang, Hmm. sebelum wisuda itu yang buka kan akhir tahun tuh aku sidang sekitar bulan 8, Hmm. iya bulan 8, bulan 11 baru wisuda. Nah, Hmm. bulan 8 ke bulan 11 itu kan akhir tahun. Jadi Iya. jarang banget perusahaan perusahaan BUMN yang Iya. oprek Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, tes kejuruan aku lulus, kemudian tes wawancara HRD, Hmm. kemudian tes wawancara user sambil Hmm. tes kesehatan, itu aja sih.
Dan dulu sih kendala aku memang untuk mencari pekerjaan ya. Ini mungkin untuk catatan bagi teman-teman juga yang mau mencari pekerjaan. Untuk kita yang sedang berstatus job seeker harus memperhatikan tubuh lah, kondisi tubuh. Jadi berat badan dan tinggi badan itu harus. Tapi kan dulu posisi sebelum masuk kan badan mekar ya kayak martabak. Dulu mekar, alhamdulillah dulu subur sekali badan saya. Berarti nggak masalah dong kalau bisa masuk kerja juga kan, berarti nggak masalah banget berat badan. Jadi alhamdulillah memang program Asian Agri itu memang dia tidak melihat penampilan fisik, karena memang program mereka setelah rekrutmen itu ada pelatihan gitu, pelatihannya salah satu pelatihan fisik. Jadi kayak ya udah, kalau emang kau lulus dan gemuk ya nanti dibentuknya di Asian Agri-nya gitu setelah lulus gitu. Dan beda kan sama kalau perusahaan lain kan pasti ngelihat penampilan juga kan, kayak misalnya harus punya berat badan sama tinggi badan yang ideal. Terus kayak perhitungan berat badan itu kan betul-betul kayak mesti akurat kan. Dan itu memang kendala aku dulu waktu mencari kerja. Terus kan berarti setelah lulus itu penempatannya kemarin di mana tuh? Bisa milih atau ditentukan? Oh, nggak bisa milih, Wak. Jadi kayak kami tuh begitu lulus nih kan, lulus nih udah selesai tes kesehatan kan, dan lulus lah. Nah, jadi kami tuh kayak ada pelatihan selama 6 bulan. Itu tuh pelatihannya tuh di Kerinci ya, Pangkalan Kerinci di Riau. Jadi di situ tuh kayak ada training center. Oh, itu berarti dari seluruh Indonesia gabung di situ semua ya latihannya, trainingnya? Yes, bener banget. Jadi kayak dari 3 kan, Asian Agri itu selalu ngebuka program tiap tahunnya 3 bidang. Maksudnya 3 kejurusan itu kayak untuk meal assistant, kemudian estate assistant, sama administration assistant atau KTU. Jadi kebetulan aku ngelamar meal assistant ke anak. Jadi setelah rekrutmen itu selesai, yang lulus itu dikumpulin tuh di training centernya. Di situ tuh kami pelatihan in class 3 bulan, kemudian OJT 3 bulan. Kemudian di akhir training kami ada evaluasi akhir. Jadi kayak presentasi apa sih yang udah kami dapatin selama training. Terus kami juga ada buat suatu project gitu kan, dan nanti tuh dipresentasikan ke bos-bos besar Asian Agri gitu lah, Wak. Jadi kayak dari situ mereka melihat kita tuh cocoknya di mana dan diposisikan sebagai apa di pabrik atau di unit yang mau nanti ditempatin gitu. Kan kemarin pernah lihat juga nih, ada fotonya pernah kurus banget. Itu emang waktu training itu ngapain aja sih sehari-hari bisa sampai kayak gitu? Bisa kebentuk badan itu jadi kurus? Iya, jadi nggak tahu ya, mungkin aku yang dari dulu berat badannya sebelum lagi rekrutmen itu ya, tahun 2018 itu kalau nggak salah. Iya, 17 Januari. Iya, jadi 2017 akhir. Dan aku lulusnya Januari 2018 itu aku lulus di Asian Agri. Itu berat badan aku 108 kilogram. Bayangin, Wak. Iya. Kalau zakat fitrah satu rumah udah itu ya, kenyang. Ini kebayang-bayang rumahku ya, Wak, rumah palsu ya kan. Tapi emang ini rumah asli aku. Iya, bagus sih. Mahal kayaknya kamarnya ya. Kalau ngelihat sekarang kayaknya udah sukses banget. Kayak dulu kayaknya nggak mungkin pernah makan di jam-jam nembak telur dadar, kayaknya nggak mungkin dulu ya. Ya alhamdulillah sekarang ya kan jadi toge sawit ya kan. Jadi back to the story ya kan. Jadi aku 2018 waktu lulus Asian Agri itu badannya masih gendut banget, Wak. Jadi kayak satu becak mesin tuh penuh aku sendiri. 108 kilo. Kau bayangin aja kan gimana aku duduk di becak mesin sendirian full ya kan. Jadi dia di training center tuh dia mulailah aku kayak latihan fisik itu gila, Wak. Jadi kayak seminggu sama tentara ya lah kan, kayak biasalah kayak BUMN juga sih, kayak bela negara gitu kan. Jadi kayak seminggu sama tentara kayak diajarin kayak gimana
perjuangan kita biar kita bisa menghargai perjuangan kita sendiri gitu Iya, kan, kayak benar, gak benar. kayak biar kayak nyanyian gitu kan. Iya, iya. Ya udah seminggu tuh kayak aku turun seminggu tuh 10 kilo, bayangin 10 kilo aku pingsan-pingsan, jadi kayak ekspektasi Itu aku pingsannya real atau acting kayak dulu? ya sebenarnya sih kalau actingnya ada juga campuran Ada ya. lah kan, mesti dilebay-lebayin ya, biar Sesak agak napas aman, itu, sesak jantung. iya kan, Penyakit kalau- bawaan itu kalau kan, aku penyakit dulu kan- bawaan. bukan Bawaan itu, ya ospek. mungkin aku kan dulu Bawaan ospek. Astagfirullahaladzim. Iya tuh kan, ya kan mungkin biar menambah apa ya, Wak, misalnya menambah jam istirahat. Iya benar. Jadi kayak Memang aku- itu surga kali rasanya kalau istirahat. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak selama seminggu aku tuh cuma ikut 3 hari full. Jadi 7 hari saya tuh kayak aku tuh bed Luar rest, terus kayak cuman duduk liatin yang lain teman aku latihan ya, karena emang Ternyata masih aku gitu nggak juga ya. kuat gitu. Aku kira itu full loh, diikutin Makanya semua. Makanya bisa itu kurus. kan hidup harus pintar-pintar. Iya benar. Tapi emang gila, Wak, sumpah itu kayak tentara langsung loh yang Iya. kita, kayak tentara tuh kayak gimana ya, bener-bener di porsi latihannya. Kayak aku tuh sampai tidur cuman 3 jam, kami 3 jam, tengah malam dibangunin, kayak biasa lah, kayak perang-perang itu lah kan, kayak kita ospek dulu, tapi kayak kita inaugurasi kampus-kampus biasa gitu Iya. kan. Udah terbiasa sih Udah harusnya. biasa lah aku. Kan Ya, terbiasa biasa, acting tapi juga ya, kan. tetap tapi sumpah kayak ini parah kali, Mbak. Sampai Iya. aku tuh dibawa ke Evarina. Jadi ada rumah sakit Evarina di, kalau kalian tahu ya, yang nonton rumah sakit Evarina di Pangkalan Kerinci itu, sampai dibawa ke sana, didiagnosa sama dokternya ada serangan jantung. Begitu dia kok jarum suntik, langsung bangun. Udah Pak, saya nggak mau diinfus, saya kuat kok, saya kuat. Kau bayangin, nggak pernah diinfus masalahnya kan, Wak? Iya. Bayangin aja, begitu lihat jarum infus langsung, udah Pak, saya kuat kok. Berarti actingnya totalitas sampai dokter aja ketipu berarti. Emang iya, dibawa pakai ambulan, bayangin. Tapi emang sumpah itu emang nggak, tapi emang aku capek kali, Wak. Iya, Kayak, iya. aku capek Jelas, gitu, memang. tapi aku juga nggak tahu kenapa dadaku sesak, mungkin ketakutan juga kali sama tentara ya. Iya. Jadi kayak ya udah, jadi kayak latihan seminggu udah lewat, tapi belum selesai penderitaan aku, sayang. Masih lama lagi, itu masih 10 kilo ya, masih 97 kilo, ya nggak sih? Kan 3 bulan tuh training. Yang sama tentara berapa 3 lama? bulan train. Sama tentara cuma seminggu, tapi Seminggu 10 aja. kilo turun ya, bayangin. Iya, iya. Guling-guling, ya Allah gila, bener, sumpah gila. Guling-guling, abis makan disuruh makan banyak-banyak tuh kan, biar gembung perutnya, abis itu disuruh guling-guling, ya muntah. Bayangin aja. Terus seminggu lewat, alhamdulillah, belum selesai. Dan itu posisinya handphone nggak boleh handphone kami ditahan, handphone ditahan. Jadi emang benar-benar lost contact sama semua keluarga. Iya, makanya kemarin ini kok si Doli ngilang. Biasa kan lagi makan nasi sama telur dadar aja kan snapgram. Lagi makan bakso kosong snapgram. Tapi emang kayak kami tuh di unsosin. Iya, jadi bener-bener unsos, kemudian bener-bener lost contact sama keluarga, HP kami ditahan. Ya udah, tapi itu sama sekali nggak bisa malamnya izin nelpon sejam 2 jam gitu, nggak bisa juga. Nggak bisa selama selama sebulan. Jadi sebulan plus seminggu itu nggak boleh. Jadi kayak kami tuh benar-benar harus difokusin sebulan itu ditanemin di otak nih kan, harus betah merantau di perkebunan. Ya Allah, bayangin, Wak, aku dari kehidupan glamor di kota-kota, punya gedung-gedung tinggi. Kalau kayak gitu, ada nggak temen yang kabur atau pergi gitu malam? Oh, banyak. Malah yang laki-laki strong, Wak. Laki-laki yang strong yang aku anggap itu, ini badannya besar nih, Wak, pasti kuat ini, muka-muka sangar ya kan, muka-muka yang kuat. Tapi kayak aku ternyata lihat 3 hari dia ngundurin diri, dia nggak kuat, ya udah dia keluar gitu. Laki-laki strong berarti kau termasuk apa nih kalau bukan laki-laki strong? Kenapa mengarahkan jawaban ke diri sendiri gitu? Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Kita ngelihat tampang orang kan langsung tahu ini pasti
udah sering hidup keras nih orang ini. Siapa bilang? Itu tampang kau kan keras, cuman kan hatinya lembut. Iya kan, kalau saya ini karena udah 2 tahun di perkebunan, jadi ada kayak gitu aja aku sekarang guys. Tapi dulu chubby kok, bisa di Instagram aku nanti. Iya. Tapi alhamdulillah kami di situ selama training sebulan penuh, 3 bulan deng, selama di training center itu kami bangun jam 5 subuh. Wajib jam 5 subuh sebelum azan itu kami udah bangun. Tetap nggak sholat tapi? Sholat lah saya. Oh sholat, alhamdulillah. Iya sholat. Iya. Sholat plus nyuci daleman, wah. Jadi kan kami cuma atas sama bawah ya? Atas sama bawah? Oh nggak pakai atas? Pakai singlet. Oh singlet. Pakai singlet pakai atas. Biasa kan beda dulu. Jadi jadi sorry ya, aku dulu waktu di training nggak kayak gini. Iya enggak, pasti kan menunjukkan gitunya. Takut jadi sorotan ya kan. Iya. Biasa kesan-kesan pertama kan mesti laki abis. Baru abis itu abis lakinya. Kurang ajar nih orang. Jadi kayak aku tuh lah bener-bener apa ya, oke gini ternyata supaya bapakku mencari uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan, untuk server kerja ternyata ya gitu. Berarti jadi kayak aku tuh banyak sih belajar. Di satu sisi itulah yang menguatkan tekad juga biar kita nggak mundur dari situ gitu ya, karena betapa susahnya cari uang itu tadi. Ya kita kan orang kan terlahir di dunia ini kan nggak semua rezekinya sama dong. Iya, jadi kayak aku kemarin itu bener-bener emang lagi BU butuh uang. Maksudnya butuh uang tuh aku bukan itu ya, untung BU ya. Kalau hurufnya beda lagi, beda arti lagi ya. Aku BU dan nggak mau jadi BO, ngerti? Iya ngerti. Jadi emang betul-betul mencari rezeki yang hal atau ibadah walaupun GoFood. Iya. Jadi kayak ya udah aku mencari kerjaan gitu. Oke. Setelah training ada 3 bulan OJT tadi ya? Benar. Itu OJT-nya itu di satu divisi atau dipindah-pindah juga? Nah, kebetulan kan aku trainingnya tuh untuk jadi asisten pabrik atau min asisten. Nah, jadi kayak aku ke pabrik asisten negeri itu emang udah ada gitu. Jadi kayak kami itu jadi pabrik asisten negeri itu ada di Sumatera, ada di Aceh, Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Riau, sama Jambi, dan ada juga di Kalimantan, dan itu memang di training center itu juga ada pabrik yang dekat situ, dan itu emang biasa dipakai untuk OJT. Dan OJT kami juga dipencar-pencar sih kami. Oh, nggak di satu tempat juga berarti? Apa? Nggak di satu tempat berarti ya? Enggak, jadi kami kemarin itu ada sekitar 15 orang kalau nggak salah ya. Itu yang ikutin kelas untuk program MAT ya, Meal Assistant Training. Itu kami 15 orang itu dipencar untuk training, on the job trainingnya dipencar. Jadi kayak satu pabrik kami dapat 2 orang. Aku kemarin dapat 3 orang. Di pabrik Ukui 1, namanya Ukui 1 ya kan, di daerah Ukui sana di Riau. Kami bertiga di situ. Itu berarti selama 3 bulan. 3 bulan OJT bakal dipindah lagi gitu pabriknya atau tetap di situ? Iya, jadi kami setelah on the job training, kami balik ke TC lagi, ke training center lagi untuk ngelakuin evaluasi akhir. Nah, disitulah kami presentasi dan pihak dari training center itu ngundang finalisnya lah gitu kan. Finalisnya itu kayak head meal, baru kayak manajer untuk menyaksikan hasil project kami. Nah, dan nentuin kemana kami setelah training selesai gitu. Berarti sekarang nih penempatannya di mana nih? Berarti sekarang posisinya udah apa? Asisten manajer ya? Setelah jadi kayak asisten manajer pabrik kelapa sawit. Tungkal Ulu, Jambi, Merlung. Jambi. Itu nampak aku dada-dada. Nah, terus berarti kan kita ditempatin di pabrik nih.
Otomatis kita pasti dikasih mes gitu ya, kayak yang di belakang itu kan dapat mes ya tuh ya. Kamar di mes. Bukan mes sayang, rumah komplek. Oh, rumah. Berarti satu rumah tuh Rumah. berapa orang? Jadi untuk ya jatahnya sih sebenarnya satu rumah, satu asisten itu satu rumah. Tapi karena aku masih lajang dan aku juga nggak mau sendiri sih, malas aku sendiri nggak enak juga kan. Jadi biar temenin. Jadi aku bilang satu rumah 2 orang. Gitu. Sama cowok ya? Dan kebetulan cowok, nggak ada asisten pabriknya, nggak ada yang cewek kebetulan di sini, jadi cowok kan emang semua. juga senangnya kan bergaul sama cowok gitu kan, biar bro gitu ya. Iya, biar bro gitu kan. Bro semua gitu. Yes. Itu dulu loh. Oh iya. Gue udah maju. Oh iya, beda ya, udah berubah. Iya. Gitu. Jadi kami kasih rumah, nggak bayar air, nggak bayar lampu. Iya, bisa enak sih, bisa nabung sebenarnya kalau kayak gitu ya. Nah, bener banget. Jadi kayak bener-bener savingnya tuh gila di sini. Wah, biasanya aku entah deh, pokoknya kayak dunia perkebunan tuh kayak bisa hemat, bisa jadi tempat untuk orang-orang yang boros dan untuk orang-orang yang mau berhemat. Dunia perkebunan tuh aku rasa sih, aku nilai ya, mungkin sangat komplit banget. Wah, jadi kayak istri karyawan melahirkan aja itu harus asisten juga yang turun tangan gitu. Oh, yang melahirkan jadi bidan gitu? Turun tangan? Bukan. Enggak, misalnya kayak mengatur, maksudnya kayak misalnya mengasih ambulannya, kayak mikirin mau namanya gitu ya? Dibawa ke rumah sakit mana. Nama gitu. Anaknya enggak? Iya, jadi kayak aku tuh pernah karyawanku mau melahirkan istrinya. Kayak tengah malam aku digedor, Wak. Gue kira ngapain nih tengah malam datang karyawan aku kan. Pak, tolong Pak, istri saya. Kenapa istrinya, Bang? Mau melahirkan. Loh, aku bingung. Ya udah, kok aku yang dipanggil gitu kan. Padahal kan aku nggak ada ahli dalam mengeluarkan isi perut. Iya. Ada tampilan bidannya gitu sih kelihatan mungkin. Iya, makanya rada bingung juga. Jadi sebenarnya sih karena beda banget merantau di perkebunan sama merantau di perkotaan, Is. Iya. Jadi kayak beda. Kalau di kebun itu sinyal susah. Terus kalau malam soundtracknya jangkrik. Terus kau harus terbiasa sama ular, snakey. Bayangin aja, aku nggak pernah lihat snake. Masa nggak pernah ngeliat? Dari YouTube. Sorry, itu snake lain. Snake asli, Mak. Ini snake-nya asli. Asli ya? Aku nggak asli snake, Wak, bisa. Itu juga ditemukan di sini. Terus kayak ya, kalau terus jalan-jalan ngelihat makhluk-makhluk itu pernah nggak? Makhluk halus? Makhluk-makhluk setengah halus ya kan, yang halus pun ada juga. Itu ya alhamdulillah aku udah kayak gitu, Wak. Jadi kayak my god, apalagi cobaan ini. Tapi ya itu ya, kayak aku tuh pernah juga kan di sini tinggal sendirian di rumah. Ya bayangin aja dulu aku di rumah tidurnya nggak pernah sendirian kan, selalu ada yang nemenin. Keluar ruang tamu ada yang tidur, ke dapur ada yang tidur gitu ya dulu ya. Ya alhamdulillah, karena kan rumah kita sempit, sekarang udah bisa beli rumah yang mewah. Alhamdulillah. Jadi ya, kalau dulu kan kalau misalnya mau ke dapur kesenggol kaki kakak, terus kalau mau ke kamar mandi kesenggol kepala Bambi. Bambi itu apa ya guys, adikku tersayang. Jadi kayak sekarang gitu kan lebih menghargai sih namanya rindun, lebih menghargai namanya kebersamaan. Planning ke depannya gimana nih kira-kira? Kalau ada tawaran lain gitu, misalkan untuk bekerja di Medan, apakah bakal diambil atau bakal tetap di Asia Negeri? Aku sih sampai sekarang tetap di Asia Negeri, karena mungkin aku lebih fokus ke karir. Maksudnya kayak, jadi kan stepnya itu habis asisten manajer, ada wakil manajer atau askep. Nah, habis askep itu ada manajer. Pasti dong kita di perusahaan kerja, kalau kita kerja di perusahaan pasti mikirnya pengen jadi posisi terenak dan teratas kan. Udah, jadi kayak aku tuh sekarang mikirnya gimana caranya cepet jadi
asisten kepala atau amin. wakil manajer. Mungkin sekian aja ya percakapan panjang kita. Oke, Hari ini thank you. buat Arif. teman-teman yang Mudah-mudahan. mau nanya boleh ya di komen, nanti dijawab ya, misalnya ada yang nanya di komen-komen Oke, bisa boleh. dijawab ya. Iya. Oke. Nah, di Instagram aku juga Acil Iya, tampilkan. ada pasti ada, senang. Di depan ya. Oke. Iya, oke. Alhamdulillah banyak Ya. follower. Makasih Doli buat Oke, sharing-sharing makasih. waktunya. Sama-sama. Sukses terus.